Pemirsa Trijaya, kita ikuti informasi dalam Trijaya Update. Anda bisa like maupun subscribe di YouTube Trijaya FM. Kita beralih ke NTT di mana polisi temukan satu jasad perempuan korban tenggelam dari KM Putri Sakinah yang terjadi di Labuan Bajo. Ya, pemirsa, jasad yang ditemukan adalah putri pelatih tim sepak bola Valencia CF yang hingga kini masih dicari akibat kecelakaan itu. Mar Martinez Ortuno tak kuasa menahan air mata dan histeris saat melihat jasad putrinya di dalam kantong jenazah. Hatinya hancur melihat putrinya meninggal dunia, sementara suaminya yang juga pelatih tim sepak bola putri Valencia FC, Martin Carreras Fernando, belum ditemukan. Martin dan 3 anaknya tenggelam saat menaiki kapal motor Putri Sakinah di perairan Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Sebelumnya, tim SAR menemukan satu jenazah korban KM Putri Sakinah, yaitu putri dari Martin Fernando dan Martinez Ortuno. Begitu melaksanakan pencarian, tim terima informasi pada pukul 06.05 bahwa satu body bag, satu korban jenazah ditemukan kurang lebih 1 nautical mile dari lokasi titik duga kapal itu mengalami karam atau tenggelam. Selanjutnya korban dievakuasi menuju ke pelabuhan Labuan Bajo dan dibawa menuju ke rumah sakit RSUD Labuan Bajo. Sebelumnya, KM Sakinah yang ditumpangi pelatih Valencia dan keluarganya tenggelam di sekitar Pulau Padar, kawasan Taman Nasional Komodo, NTT. Kapal yang mengangkut 11 orang itu mengalami mati mesin sebelum dihantam gelombang tinggi. Pelatih Valencia, Martin Fernando, dan 3 anaknya terbawa arus, sementara istri dan 1 anak bungsunya selamat. Tim Liputan iNews melaporkan. Kejar-kejaran yang dilakukan Satreskrim Polsek Sungai Pinang dengan pelaku tabrak lari terekam kamera CCTV. 2 pelaku berhasil diamankan yang ternyata keduanya merupakan kurir narkoba. Aksi kejar-kejaran antara pelaku tabrak lari dengan mobil patroli Satsabara Polresta Samarinda dibantu warga sekitar. Mobil berwarna hitam terekam CCTV saat melarikan diri ke arah perkotaan Samarinda. Lantaran panik dikejar warga dan petugas, mobil tersebut justru berhenti di sekitar Polsek Sungai Pinang untuk mencari perlindungan. Di mana 2 pelaku yang berbeda di dalam mobil merupakan kurir narkoba. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan barang bukti 104,9 gram yang didapatkan dari pengedar di Samarinda. Diantar kemana? Ya. Mau dibawa kemana? Bontang aja. Sabunya? Mau dibawa kemana? Bontang. Ke Bontang. Bontang. Mau dijual lagi atau gimana? Kurang tahu saya, cuma sambil titipan aja. Oh, titipan aja. Iya. Reskrim Polsek Pinang sedang melakukan pengecekan CCTV di suatu TKP yang dilintasi mereka. Melihat keanehan itu ikut mengejar. Ternyata pelaku tabrak lari ini larinya malah ke Polsek. Kini kedua pelaku dijerat pasal narkoba dan sopir dijerat pasal lalu lintas. Bisa aksi kejar-kejaran polisi dengan kurir narkoba terjadi di Deli Serdang, Sumatera Utara. Udah. Aksi kejar-kejaran antara polisi dengan kurir narkoba ini terhenti setelah minibus yang dikendarai pelaku tercebur ke sawah di Pagar Merbau, Deli Serdang, Sumatera Utara. Bahkan seorang pelaku terlihat menangis saat digelandang ke mobil polisi. Karena kondisi pakaian mereka penuh dengan lumpur, polisi langsung memandikan keduanya di saluran irigasi sawah. Saat diinterogasi, pelaku mengaku sempat membuang paket sabu seberat 2,7 kg untuk menghilangkan barang bukti. Sabu tersebut rencananya akan dikirim ke Jakarta dan diduga diedarkan saat perayaan malam tahun baru. Dilakukan pengejaran terhadap kendaraan Avanza warna putih dan kita bisa melakukan mengamankan 2 orang pelaku dengan jumlah barang bukti
ada 3 bungkus narkoba dengan berat kurang lebih 2.760 gram. Saat ini sabu yang dibuang telah ditemukan. Polisi terus melakukan penyelidikan dan memburu bandar serta pemasok narkoba yang dibawa oleh pelaku. Dari Medan, Sumatera Utara, Amin Nur Rasid, iNews melaporkan. Kita beralih ke NTT di mana polisi temukan satu jasad perempuan korban tenggelam dari KM Putri Sakinah yang terjadi di Labuan Bajo. Ya, pemirsa, jasad yang ditemukan adalah putri pelatih tim sepak bola Valencia CF yang hingga kini masih dicari akibat kecelakaan itu. Mar Martinez Ortuno tak kuasa menahan air mata dan histeris saat melihat jasad putrinya di dalam kantong jenazah. Hatinya hancur melihat putrinya meninggal dunia, sementara suaminya yang juga pelatih tim sepak bola putri Valencia FC, Martin Carreras Fernando, belum ditemukan. Martin dan 3 anaknya tenggelam saat menaiki kapal motor Putri Sakinah di perairan Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Sebelumnya, tim SAR menemukan 1 jenazah korban KM Putri Sakinah, yaitu putri dari Martin Fernando dan Martinez Ortuno. Begitu melaksanakan pencarian, tim terima informasi pada pukul 06.05 bahwa satu body bag, satu korban jenazah ditemukan kurang lebih 1 nautical mile dari lokasi titik duga kapal itu mengalami karam atau tenggelam. Selanjutnya korban dievakuasi menuju ke pelabuhan Labuan Bajo dan dibawa menuju ke rumah sakit RSUD Labuan Bajo. Sebelumnya, KM Sakinah yang ditumpangi pelatih Valencia dan keluarganya tenggelam di sekitar Pulau Padar, kawasan Taman Nasional Komodo, NTT. Kapal yang mengangkut 11 orang itu mengalami mati mesin sebelum dihantam gelombang tinggi. Pelatih Valencia, Martin Fernando, dan 3 anaknya terbawa arus, sementara istri dan 1 anak bungsunya selamat. Tim Liputan iNews melaporkan. Bisa kasus dugaan tindakan pidana pembunuhan terhadap 1 keluarga di Dusun Watu Ketu, Situbondo, Jawa Timur masih misterius. Ya, pihak kepolisian masih menyelidiki motif kasus menggerakkan dengan melakukan otopsi semua jenazah di Rumah Sakit Abdoer Rahim. Pembunuhan terjadi pada 1 keluarga yang merupakan warga Desa Demung, Kecamatan Besuki, Situbondo, Jawa Timur. 3 orang ditemukan meninggal dunia terdiri dari pasangan suami istri dan anaknya dengan luka-luka di beberapa bagian tubuh. Korban Kasim 55 tahun, istrinya Suningsih 42 tahun dan anaknya Nia 20 tahun masih berstatus sebagai mahasiswi. Ketiga korban ditemukan di 2 lokasi berbeda. Ibu dan anak ditemukan tewas di kamarnya sedangkan suami ditemukan tewas di kamar mandi. Peristiwa dugaan pembunuhan ini masih dalam penyelidikan aparat Satreskrim Polres Situbondo. Petugas gabungan dari Polres Situbondo dan Polsek Besuki telah mendatangi lokasi kejadian untuk melakukan olah tempat kejadian perkara. Hasil pemeriksaan awal di lokasi kejadian ditemukan senjata tajam berupa pisau dan 5 buah handphone milik para korban. Para korban mengalami luka di leher. Selain itu, petugas juga masih akan memeriksa CCTV di sekitar lokasi kejadian. Melaksanakan rangkaian penyelidikan berikutnya, kami tadi sudah melaksanakan TKP. Hasil olah TKP itu kemudian kami saat ini kita lanjutkan dengan pelaksanaan otopsi terhadap 3 korban. Untuk barang bukti yang diamankan di TKP sendiri tadi apa saja? Sementara kami tadi mengamankan beberapa item, antara lain ada mungkin pisau yang mungkin diduga sebagai alat, tapi kami belum bisa memastikan. Kemudian juga ada beberapa HP dan kemudian ada CCTV yang berbeda. Kami nanti kaji, mungkin barangkali ada petunjuk-petunjuk. Petugas masih melakukan penyelidikan intensif untuk mengungkap pelaku dan motif di balik peristiwa tersebut. Sejumlah saksi sedang dimintai keterangan dan garis polisi masih dipasang di lokasi kejadian. Ya, akibat hasrat berhubungan intim ditolak, seorang pria di Medan, Sumatera Utara tega membunuh istrinya. Pelaku juga sempat membuat alibi seolah-olah tidak mengetahui kematian korban.
Seorang pria bernama Asrizal, 46 tahun, tega membunuh istrinya di rumahnya di Jalan Jawa, Medan Helvetia, Medan, Sumatera Utara. Pelaku tega membunuh istrinya karena hasrat untuk berhubungan intim ditolak oleh korban. Merasa kecewa, pelaku membekap korban dengan bantal hingga korban kehabisan nafas. Usai membunuh, pelaku kemudian tidur di sebelah jasad korban hingga pagi hari. Keesokan paginya, pelaku pura-pura terkejut dan memberitahu keluarga bahwa korban tidak bergerak saat dibangunkan. Namun sejumlah luka bekas cakaran di tubuh pelaku membuktikan jika korban sempat melawan saat dibekap pelaku. Dari hasil pemeriksaan kamera pengawas didapati adegan sesaat sebelum membunuh, pelaku sempat mematikan saklar kamera pengawas sehingga tidak dapat merekam aksinya. AS mengalami pertengkaran dengan MW, nanti akan saya jelaskan di hasil CCTV, karena hasrat yang ditolak oleh korban MW terhadap pelaku AS. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku terancam hukuman 20 tahun penjara. Ya, sementara itu polisi pastikan pelaku pembunuhan seorang ibu rumah tangga di Medan 10 Desember lalu adalah anak perempuan korban yang masih duduk di bangku SD. Ya, pelaku sakit dirinya dan kakaknya kerap dianiaya korban. Polisi mengungkap kasus pembunuhan seorang ibu rumah tangga di Medan Sunggal, Medan, Sumatera Utara pada 10 Desember lalu. Polisi pastikan pelaku adalah anak perempuan korban yang masih duduk di kelas 6 SD. Kapolrestabes Medan, Kombes Pol Jen Calvin Simanjuntak mengatakan pelaku sakit hati lantaran korban kerap menganiaya dirinya dan kakaknya. Bahkan menurut polisi, korban kerap memarahi keluarganya dan mengancam dengan menggunakan pisau. Adapun puncak kemarahan pelaku terjadi saat aplikasi game online yang ada di ponselnya dihapus oleh korban. Polisi tetapkan pelaku sebagai anak berkonflik dengan hukum karena masih di bawah umur. Korban sebagai tersangka. Namun demikian posisi anak sekarang berada di rumah aman, karena sekali lagi teman-teman ya, tolong kita, ini adalah anak yang pada saat kejadian itu sudah 30 hari. Kemudian kita menggunakan KDRT. Kan masalah motifnya terkait dengan amarah si anak melihat kakaknya pada saat tanggal 2 itu dipukuli menggunakan ikat pinggang dan lain-lain satu, dan ada memar di kaki dan lutut dan bagian tangannya yang sangat biru, dan di situ dia juga melihat korban ini berkali-kali memarahi dirinya, memarahi kakaknya, dan bahkan memarahi bapaknya. Pembunuhan terjadi pada Rabu 10 Desember 2025 ketika pelaku tidur di kamar yang sama bersama kakaknya dan korban. Pelaku tiba-tiba menikam korban beberapa kali dengan pisau dapur hingga korban meninggal. Kakak pelaku sempat berusaha mengambil pisau dari pelaku, namun juga terluka diserang pelaku. Kakak pelaku akhirnya berlari meminta tolong kepada ayahnya yang berada di lantai 2 rumah. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Bisa polisi masih menyelidiki kasus dugaan pembunuhan anak politikus PKS di Cilegon, Banten. Hingga kini polisi telah memeriksa 22 saksi dan belum menetapkan tersangka. Polisi masih menyelidiki secara intensif kasus dugaan pembunuhan anak politikus PKS di Cilegon, Banten. Kasus kini ditangani Polda Banten untuk memastikan proses pengungkapan berjalan lebih komprehensif, terkoordinasi, dan bebas dari celah prosedural. Kapolda Banten, Irjen Pol Hengki menegaskan, timnya terus berupaya mengungkapkan kasus ini, mulai dari pemeriksaan sejumlah saksi kunci, pengumpulan dan pendalaman barang bukti, hingga pelibatan tim laboratorium forensik untuk memastikan setiap petunjuk diuji secara ilmiah dan objektif. Ia juga menyatakan bahwa tahapan yang dijalankan sudah sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Saya tidak akan menyampaikan perkembangannya, masih dalam tahap penyelidikan, ya, masih dalam tahap penyelidikan.
teknis penyelidikan kami tidak uraikan di sini. Kasus bakal ditarik ke Polda nggak? Siapa? Kasus. Memang sudah ditarik di Polda, gabungan Polda dan Polres Cilegon. Sementara itu, hingga kini Polres Cilegon sudah memeriksa 22 orang, meski belum ada tersangka yang ditetapkan. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Setinggi 50 meter yang berada di ruas jalan Pasir Kurai, Cisitu, Kabupaten Lebak, Banten, longsor. Ya, kondisi ini membuat akses jalan utama warga di wilayah selatan Lebak ini terhambat. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. 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 Inilah detik-detik tebing setinggi 50 meter di Jalan Raya Pasir Kurai, Cisitu, Lebak, longsor. Material longsor berupa tanah, batu, dan pohon langsung menutupi seluruh badan jalan. Warga yang mengabadikan kejadian ini nyaris tertimbun longsoran yang tiba-tiba meluas. Warga langsung menyelamatkan diri dengan menjauh dari longsoran. Dampak longsoran ini, akses jalan utama warga di wilayah selatan tersebut tidak bisa dilewati kendaraan. Longsor dipicu hujan deras dalam beberapa pekan terakhir, ditambah kondisi tanah yang labil serta adanya aktivitas penggalian pasir di sekitar tebing. Kami memetakan titik-titik yang memang rawan bencana, misalnya longsor untuk di wilayah selatan terutama, kemudian yang longsor banjir. Setelah itu kami sampaikan himbauan untuk adanya kesiapsiagaan dari masyarakat karena memang suasana ekstrim ini masih mengintai kita. Jalur Pasir Kurai menuju Cisitu, tepatnya di sekitar kawasan Gunung Walang, Desa Cisitu. Wilayah ini termasuk wilayah rawan longsor. Bahkan dalam satu pekan terakhir ini telah terjadi 2 kali longsor. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, distribusi bantuan terus diberikan pada korban bencana di Aceh dan Sumatera. Ya, di Dusun Sarah Raja Aceh Utara, bantuan diberikan melalui perjuangan panjang, menyusuri sungai dan berjalan kaki. Sebulan pasca bencana banjir dan longsor, sejumlah lokasi di Aceh masih terisolir. Anggota TNI dan relawan bekerja keras memasok bantuan kemanusiaan untuk korban banjir di pedalaman Dusun Sarah Raja, Aceh Utara. Tim relawan gunakan jasa sewa 3 unit perahu tradisional untuk mengangkut sejumlah bantuan. Hujan yang turun membuat para korban khawatir dan trauma jika terjadi banjir susulan. Hari ini kami begitu banyak bawa logistik, kami menyewa bot. Kami dari desa Dusun Bidari menempuh ke Dusun Sarah Raja kurang lebih 1 jam 5 menit. Untuk mengambil bantuan di posko desa Lubuk Pusaka, warga Sarah Raja harus membayar jasa sewa perahu sebesar 800 hingga 900 ribu rupiah sekali jalan. Akhirnya bantuan diantarkan secara langsung hingga ke desa agar korban tak perlu lagi membayar sewa perahu untuk mengambil bantuan. Alhamdulillah Pak, kami sangat bersyukur Pak dikasih bantuan. Kami sangat bersyukur pada Bapak. Kami nggak bisa, hanya Allah bisa membalasnya Pak. Kami sangat bersyukur Pak. Personil TNI Brigif 125, Siwah dan relawan harus menempuh jarak 1 km dengan berjalan kaki untuk mendistribusikan bantuan kepada korban. Dari Aceh Utara, Muhammad Jafar Yusuf, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, dalam upaya mempercepat pemulihan aktivitas dan perekonomian warga terdampak bencana Sumatera, perbaikan infrastruktur dan juga sarana ini terus dikebut. Ya, salah satunya perbaikan jalan dan pasar Kuala Simpang di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh. Pasar Kuala Simpang, Aceh Tamiang mulai bebersih dari sisa material banjir meskipun jalannya masih terdapat genangan lumpur. Petugas dari Kementerian Pekerjaan Umum terus bekerja membersihkan akses jalan menuju Pasar Kuala Simpang.
Awal kami datang kemari, lumpurnya itu selutut. Di dalam toko juga selutut. Terus kami bersihin sendirian di dalam toko, yang di luar alhamdulillah mulai dikelola sama alat-alat berat. Terbantu juga, jadi bisa akses kendaraan, bisa masuk ke dalam parkiran lah. Kementerian PU telah mengerahkan 22 unit alat berat dan 10 dump truck untuk membersihkan lumpur dan sampah sisa banjir bandang di Aceh Tamiang. Sementara itu, di kota Kuala Simpang disiagakan 21 alat berat. Ya, pemirsa, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya sebut sejak minggu pertama bencana, Presiden Prabowo telah mengirimkan helikopter pribadinya. Ya, helikopter digunakan Gubernur Aceh memantau kondisi daerahnya. Teddy juga menyebut pemerintah juga kerahkan 53 helikopter di 3 provinsi terdampak bencana Sumatera. Kemarin beberapa kali dan tadi pagi pun masih ada yang bertanya mengenai jumlah helikopter. Di mana 50 helikopter itu gitu ya. Jadi ini datanya. Jadi ada 53 helikopter gabungan TNI, Polri, Basarnas, BNPB, kemudian ada swasta, Pertamina, dan lain sebagainya. Ini semuanya sejak awal ada di 3 provinsi tersebut. Kemana mereka? Mereka menerbangkan logistik ke daerah yang tidak terjangkau melalui darat, yang jalannya putus, yang belum tersambung, ke desa-desa. Kemana? Ke kepala desa, ke posko peninjauan, dan lain sebagainya. Kira-kira seperti itu. Kemudian kalau saya boleh cerita sedikit, jadi sejak minggu pertama bencana, Bapak Presiden langsung mengirimkan helikopter pribadi beliau ke Aceh untuk digunakan oleh Gubernur Aceh beserta timnya, beserta keluarganya. Silahkan digunakan kemanapun untuk berkeliling Aceh. Itu sejak minggu pertama, ya. Ini ada beberapa fotonya. Pemirsa, relawan pangkas rambut menyusuri jalanan becek untuk memberi layanan gratis kepada pengungsi banjir bandang di Aceh Timur. Ya, aksi sosial ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian dan upaya menghadirkan kebahagiaan di tengah keterbatasan. Sejumlah relawan pangkas rambut menyusuri jalanan berlumpur dan licin saat menuju desa Alweye Mirah, Kecamatan Pante, Bidaridi, Aceh Timur. Dengan membawa perlengkapan, tukang pangkas dari komunitas barbershop Aceh Timur ini mendatangi sejumlah titik pengungsian untuk beri layanan pangkas rambut gratis kepada pengungsi banjir. Hal ini dilakukan untuk membantu para korban, terutama anak-anak dan lansia, agar tetap nyaman selama berada di pengungsian. Mungkin dengan pertolongan kami ini membawa berkah buat mereka semua, bisa membawa mereka tersenyum. Alhamdulillah, ini adalah ketiga kalinya yang kami telah datang ke tempat-tempat yang terdampak banjir. Kehadiran mereka diharapkan dapat memberikan manfaat, sekaligus menghadirkan senyum dan kebahagiaan bagi para pengungsi di tengah musibah yang dialami. Dari Kabupaten Aceh Timur, Aceh, Yusradi, iNews melaporkan. Libur panjang tahun baru objek wisata pemandian alam Cikoromoy di Kabupaten Pandeglang, Banten dipadati pengunjung. Ya, sumber air alami yang sejuk dari pegunungan Pulau Sari menjadi daya tarik wisatawan. Habiskan waktu bersama keluarga. Beginilah suasana saat para wisatawan menikmati dinginnya air di pemandian alam Cikoromoy yang berada di Desa Kadu Bumbang, Kecamatan Cimanuk, Kabupaten Pandeglang, Banten. Tidak hanya berasal dari Banten saja, tetapi banyak juga wisatawan yang berasal dari luar seperti Bogor hingga Jakarta. Baik orang tua maupun anak-anak menikmati dinginnya air yang bersumber dari Gunung Pulau Sari, sekaligus menikmati pemandangan Gunung Pulau Sari. Tempatnya adem, airnya jernih dari gunung langsung, terus suasananya indah sama hijau. Kalau untuk
untuk harga tiket masuknya gimana tuh? Paling murah pokoknya mah di sini mah cuma goceng. Udah berapa kali sih kesini? Sering pokoknya mah udah langganan kali kesini. Wisata pemandian alam Cikoromoy menjadi pilihan keluarga karena airnya berasal dari alam. Meski pengunjung sangat ramai, air kolam tidak pernah kotor karena air terus mengalir. Liburan sekolah ya, daripada di rumah kasihan gitu, bawa liburan ke sini aja di Cikoromoy. Alasannya ya cukup simpel ya. Di sini airnya dari pegunungan, terus airnya juga jernih gitu. Jadi ya cukuplah buat menghibur anak-anak mah gitu. Wisata pemandian Cikoromoy telah ada saat masa penjajahan Belanda. Pada tahun 1975, sumber mata air di Cikoromoy dimanfaatkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan air sehari-hari yang kini menjadi destinasi wisata utama di Kabupaten Pandeglang. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Di Bisa Bali biasanya ramai seperti pasar malam. Kali ini disebut-sebut sepi wisatawan. Ya, di media sosial netizen ramai mengunggah video suasana Bali yang memang tak ramai seperti biasanya. Bisa dilihat Bandara Bali tuh benar-benar kosong melompong yang biasanya tuh penuh banget di musim liburan kayak gini. Bahkan kafe-kafe juga kosong melompong. Aneh banget, biasanya liburan begini tuh penuhnya minta ampun. Seorang wisatawan merasa heran dengan kondisi Bali yang tidak seperti biasanya. Dalam video yang diunggah dalam akun media sosial pribadinya, ia menunjukkan suasana sepi mulai dari penerbangan hingga Bandara Ngurah Rai. Beberapa video di media sosial juga menunjukkan suasana pantai dan sudut-sudut objek wisata Bali yang lengang. Kondisi ini membuat publik heran karena di saat musim liburan, Pulau Dewata yang selalu jadi primadona destinasi wisata justru sepi peminat. Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana mengakui jumlah wisatawan domestik memang sedikit menurun. Fenomena ini diduga akibat pemberitaan mengenai cuaca Bali yang kurang baik. Agar tetap bisa menikmati liburan, masyarakat memilih mengunjungi kota-kota lain seperti Yogyakarta. Namun sebaliknya, jumlah wisatawan mancanegara yang datang ke Bali justru meningkat hingga 7 juta orang. Tapi memang wisatawan Nusantaranya sedikit menurun. Mungkin dikarenakan gencarnya informasi bahwa cuaca kurang baik dan juga hal-hal yang lain ya. Jadi mereka berjalan-jalan di Jawa kebanyakan, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Yogyakarta juga. Meski sempat disebut sepi, aktivitas pariwisata Bali tetap berjalan dengan baik. Salah satunya di kawasan Canggu yang sejak pagi hari telah dipadati kendaraan wisatawan menuju ke sejumlah objek wisata terkenal. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pada periode libur panjang Nataru, wisatawan berdatangan memadati Planetarium Jakarta. Ya, khusus pelajar tiket gratis selama 3 bulan. Pemirsa, setelah 13 tahun tutup, kini Planetarium Taman Ismail Marzuki telah dibuka kembali dan disambut hangat oleh masyarakat bukan hanya dari Jakarta, melainkan dari luar kota Jakarta yang saat ini bisa dilihat antusias ya untuk mengantri, untuk masuk ke dalam pertunjukan astronomi atau luar angkasa. Nah, dilihat juga masyarakatnya bukan hanya didominasi oleh anak-anak muda saja, namun ini keluarga yang sengaja menghabiskan libur Natal dan Tahun Baru 2026 untuk berkunjung ke sini. Karena untuk show dari pertunjukan luar angkasa ini terbagi ke dalam 4 sesi perharinya, di mana satu sesi ini dapat memuat 185 orang, artinya setiap hari dapat memuat 740 orang. Nah, untuk pembelian tiket pemirsa dapat dilakukan secara online pada H-1 ya di sosial media dari Planetarium Taman Ismail Marzuki Jakarta. Namun kalau Anda ingin datang langsung atau OTS ini juga bisa, cuman lumayan mengantri ya pemirsa ya. Selain itu untuk harganya cukup terjangkau karena untuk orang dewasa ataupun orang yang ingin masuk ya, ini harganya cuma Rp10.000 per orang. Dan ada kabar gembira bahwa selama 3 bulan ke depan bagi para pelajar SD hingga mahasiswa ini gratis, tinggal menunjukkan kartu pelajar saja. Nah, pemirsa, tadi juga saya sempat berbincang ya dengan masyarakat di sini, terutama ibu-ibu. Mereka mengungkapkan bahwa mengunjungi planetarium
di Taman Ismail Marzuki Jakarta ini dapat memberikan wisata edukatif anak-anak, terutama belajar tentang luar angkasa dan astronomi. Terlebih di planetarium ini dilengkapi dengan AI, jadi pembelajarannya lebih modern. Dari Jakarta, Dilamia Lia Zulkarnain, iNews melaporkan. Bisa mengisi libur anak sekolah sekaligus libur Nataru, Taman Marga Satwa Ragunan, Jakarta Selatan ramai oleh pengunjung. Ya, ruang terbuka hijau seluas 147 hektar ini jadi pilihan warga berwisata, khususnya bersama keluarga. Sepanjang libur Natal dan Tahun Baru pemirsa, sekaligus momen libur anak sekolah, jumlah pengunjung Taman Marga Satwa Ragunan terus meningkat. Sejak pagi hari, ribuan warga terlihat memadati area kebun binatang baik di area pintu masuk maupun di dalam kawasan wisata. Pengunjung datang bersama keluarga untuk melihat berbagai jenis satwa, sekaligus menikmati suasana ruang terbuka hijau di Jakarta ini. Bisa libur panjang Nataru, objek wisata Kota Tua Jakarta menjadi salah satu pilihan destinasi habiskan libur. Di sini pemirsa, pengunjung bisa bersuah foto, berkeliling sambil bernostalgia. Dikelilingi gedung-gedung museum yang membuat sejarah di Kota Tua semakin terasa, pengunjung bisa menikmati berlibur sambil mengenang dan menikmati suasana masa lampau. Di libur anak sekolah ini pemirsa, terlihat orang tua mengajak anaknya untuk berwisata di Kota Tua, bersuah foto, atau sekedar berjalan-jalan mengunjungi museum. Terletak di Jakarta Barat, kawasan ini dikenal sebagai pusat wisata sejarah yang tak pernah sepi pengunjung. Apalagi saat akhir pekan dan musim libur panjang. Bisa untuk mengetahui keramaian pengunjung tempat wisata, kita sudah terhubung dengan rekan Yasmin di Taman Marga Satwa Ragunan dan Ismalia di Kota Tua, Jakarta. Kita akan terlebih dahulu ke Yasmin ya. Selamat pagi menjelang siang Yasmin, seperti apa keramaian wisatawan di Ragunan momen liburan kali ini? Silakan. Iya, selamat pagi Togaya dan juga pemirsa. Di momen libur Natal dan Tahun Baru sekaligus berbarengan dengan libur anak sekolah ya, Taman Marga Satwa Ragunan tempat saya melaporkan saat ini sudah ramai pengunjung loh. Bahkan sejak pagi hari tadi kami tiba di sini sudah mulai dipadati oleh pengunjung di area pintu masuk, yang mana berdasarkan data yang kami terima per pukul 9 pagi sudah ada sebanyak 7.800 pengunjung yang memadati area Taman Marga Satwa Ragunan. Tentunya selain harganya yang terjangkau ya, karena di sini juga selain bisa menikmati banyaknya satwa yang ada, para orang tua sekaligus memperkenalkan atau sebagai sarana edukasi kepada anak-anaknya mengenai berbagai jenis satwa yang ada. Nah, saat ini saya berada di spot pelikan, bisa dilihat di layar televisi Anda. Jadi pelikan adalah jenis burung air besar yang terkenal dengan paruhnya yang panjang dan juga memiliki kantung khas di bawahnya, digunakan untuk menangkap ikan begitu ya. Sehingga ini menjadi salah satu magnet tersendiri bagi para wisatawan yang hadir untuk betah berlama-lama di sini, sekedar memandangi indahnya pelikan. Tadi bersama keluarga, ada juga yang datang bersama teman-teman begitu ya untuk menghabiskan waktu liburnya. Dan memang di sini sendiri di area seluas 147 hektar ini ada banyak sekali, ada ribuan satwa, kemudian juga ratusan ribu spesies yang ada, sehingga menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat untuk berlibur ke sini. Tidak hanya warga Jakarta, namun juga warga dari berbagai daerah ya, terlebih di momen libur seperti ini. Dan saya akan coba mewawancarai salah satu pengunjung yang datang. Nampaknya ini bersama keluarga nih, sudah ada bersama saya di sini. Halo Kak, dengan kakak siapa dan asal dari mana? Dengan Maya dari Kebon Jeruk, Jakarta. Iya. Kak Maya datang bersama keluarga ya? Keluarga, sama anak, sama suami. Sama suami. Kenapa sih kamu milih Taman Marga Satwa Ragunan untuk liburan anak-anak dibawa ke sini tuh kenapa sih? Pertama untuk edukasi, budgetnya juga liburan minim. Kedua juga suami kan kerja, jadi terdekat dibanding di tempat lain. Nah, untuk Kak Maya sendiri udah datang dari jam berapa sih dan udah kemana aja nih di sini? Baru datang.
Baru datang dari jam 8, berarti baru datang. Kita jalan jam 8 dari rumah. Baru datang sih hari ini. Baru datang ya. Ini pertama kali datang ke Ragunan atau sebelumnya udah pernah? Dan kenapa sih maksudnya kayak apakah sekaligus mengenalkan kepada anak-anak untuk belajar mengenai satwa atau mungkin ada hal lain yang ingin diajarkan kepada anak? Iya betul. Pertama buat edukasi juga. Kedua liburan sekalian belajar karena biar anak-anak tahu satwa-satwa yang harus dilindungin gitu. Ya. Kayaknya ada yang juga sangat tertarik. Aku boleh nggak wawancara salah satu anak dari Kamaya di sini? Boleh? Adek, Adek senang nggak sih ada di sini? Senang nggak? Senang. Senang ya. Oh, namanya siapa namanya? Rafka Syamil Baraki. Oke. Ini Adek setelah melihat pelikan, habis ini pengen lihat apa sih di Ragunan? Gajah. Pengen lihat gajah. Gajah kecil. Selain itu kan di sini juga ada gorila dan lain-lain. Tertarik nggak ke sana nanti? Tertarik. Tertarik ya. Oke, makasih banyak ya. Semoga happy di sini dan juga belajar mengenai berbagai macam satwa ya. Terima kasih banyak Kak Maya atas waktunya. Ya, Togi Ayah dan juga pemirsa, itulah tadi wawancara kami dengan keluarga, salah satu keluarga yang datang ke sini sengaja untuk menghabiskan libur sekolah dan juga libur Nataru begitu ya, dan juga berharap dengan dibawanya anak mereka ke sini dapat menjadi sarana edukasi bagi anak-anak untuk memperkenalkan berbagai jenis satwa yang ada. Sekian, kembali ke studio. Baik, terima kasih Yasmin. Selanjutnya kita ke Ismalia. Selamat siang Ismalia, apakah di Kota Tua sudah ramai sekarang? Ya, selamat pagi Ayah dan juga Togi. Betul sekali, di Kota Tua saat ini saya melaporkan ini sudah ramai sekali Ayah dan juga Togi, karena memang biasanya di Kota Tua di hari-hari biasa tidak terlalu ramai. Namun karena memang ini libur Natal dan Tahun Baru, terlebih lagi ini merupakan libur anak sekolah, jadi banyak sekali para pengunjung, terutama orang tua yang membawa anak-anaknya untuk berlibur di Kota Tua. Karena memang di Kota Tua ini selain berlibur, gedung-gedungnya ini juga gedung-gedung yang merupakan bangunan lama, sehingga mereka bisa bersuah foto di sini dengan estetik seperti itu Ayah dan juga Togi. Dan juga bisa dilihat di belakang saya ini sudah ada persiapan panggung yang memang nantinya akan ada live music di sini mungkin di hari ini dan di hari besok Ayah dan juga Togi untuk menyambut Tahun Baru 2026. Selain itu juga di sini banyak, seperti yang tadi saya sudah bicarakan, di sini banyak museum-museum yang bisa para pengunjung ini datangi dan juga bisa beredukasi juga, seperti Museum Wayang, ada juga Museum Fathahillah dan juga Museum Seni Rupa. Dan di sini bisa dilihat juga keramaiannya memang ramai sekali di sini Ayah dan juga Togi, karena di sini memang dari tadi saya lihat banyak orang tua, para orang tua ini yang memang membawa anak-anaknya untuk berlibur di Kota Tua. Ini bisa dilihat juga keramaian di sini dan antusias masyarakat di sini untuk berlibur di Kota Tua, dan juga bisa dilihat di sini memang banyak bangunan-bangunan tua yang mereka bisa bersuah foto di sini, bisa mengabadikan momen mereka. Dan sekarang kita coba ajak Togi, Ayah dan juga pemirsa untuk sekedar ngobrol dengan para pengunjung di sini. Halo kakak, boleh minta waktunya sebentar? Iya. Mohon, gak apa-apa, sebentar, boleh minta waktunya sebentar? Iya, boleh minta waktunya sebentar? Oke, mungkin mereka mau fokus untuk berlibur nih, Ayah dan juga Togi. Dan di sini yang paling ikonik juga ini bisa dilihat, di situ ada sepeda ontel yang bisa para pengunjung dan para pemirsa untuk nikmati di sini, karena memang ini ikonik sekali. Jadi para pengunjung bisa menyewa sepeda ontel, nantinya bisa bersuah foto juga di sini, dan juga nantinya di museum-museum ini memang banyak juga acara-acara yang bisa dinikmati, seperti di Museum Wayang ini ada acara imersif juga, lampu-lampu, atau juga membuat keramik di Museum Seni Rupa. Jadi nanti kalau misalnya Ayah, Togi dan juga pemirsa sudah selesai siaran, saya tunggu di sini untuk berwisata bersama. Kembali ke Anda. Kita. Baik Ismalia, tunggu kita ya. Iya. Nanti habis siaran kita langsung ke Kota Tua. Baik, terima kasih Ismalia, dan sebelumnya ada Yasmin yang sudah melaporkan langsung di lokasi wisata masing-masing. Selamat bertugas kembali rekan-rekan. Bagi kita ke informasi selanjutnya, di mana warga yang berpergian jauh ke Cirebon, Jawa Barat kini tak perlu khawatir. Iya, bila kendaraannya mogok dan harus menepi, pemirsa, kini polisi Cirebon bersama montirnya siap membantu. Selama libur akhir tahun, sejumlah kendaraan alami kendala di perjalanannya. Salah satu masalah yang biasa dialami adalah overheat.
lantaran jarak tempuh perjalanan yang cukup jauh. Kini, bila kendaraan bermasalah, warga bisa menepi di posko pengamanan Natal dan Tahun Baru di Cirebon, Jawa Barat. Tadinya udah dicek kondisinya, cuma ya masih bagus gitu. Oke. Tapi tidak kenapa-napa ya, tidak sampai jatuh gitu? Enggak sampai jatuh. Oke, siap. Rencananya gimana ini, A? Ini lagi nunggu ini Pak, mau dibenerin aja. Posko pengamanan di sepanjang kota Cirebon, Jawa Barat siap membantu pengendara yang alami masalah. Salah satunya adalah pos pengamanan pemuda. Bahkan montir pun siap didatangkan bila dibutuhkan. Ada beberapa pengguna jalan kendaraan R2 mengalami mogok atau trouble. Kami mencoba membantu, kemudian kami berusaha untuk mengkomunikasikan dengan pihak yang terkait. Berarti ada montir yang terdekat di sini ya, Nek? Ya, alhamdulillah tadi kami sudah komunikasi dan montir tersebut bisa dihubungi dan mau ke sini. Sementara itu, arus liburan di akhir tahun 2025, jumlah kendaraan yang melintas mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Meskipun demikian, arus lalu lintas dari arah Jawa menuju Jakarta maupun sebaliknya terpantau ramai lancar. Dari Cirebon, Jawa Barat, Mahardika, iNews melaporkan. Ya, sementara itu pada malam pergantian tahun baru, Jakarta akan steril dari kendaraan pribadi. Dinas Perhubungan telah menyiapkan rute alternatif pemirsa dan berikut kantong-kantong parkir sebagai antisipasi penutupan ruas jalan. Bila Anda berencana merayakan tahun baru dengan keliling pusat kota Jakarta, maka sebaiknya rencana ini dipertimbangkan. Karena Dinas Perhubungan akan mensterilkan sejumlah ruas jalan utama dan mengalihkan arus lalu lintas. Penutupan jalan akan dimulai pada tanggal 31 Desember sejak pukul 18.00 hingga tanggal 1 Januari dini hari. Penutupan mulai dari Jalan Jenderal Sudirman, MH Tamrin hingga Bundaran Hotel Indonesia dan sekitarnya. Pemerintah mengimbau agar warga memanfaatkan transportasi umum. Namun bila membawa kendaraan pribadi bisa melewati jalur alternatif yang telah ditentukan. Di antaranya melintasi Jalan Galunggung, Jalan Tendean, hingga Dukuh Atas dan juga Kampung Melayu. Selain itu sejumlah kantong-kantong parkir juga disiapkan di sekitar Bundaran Hotel Indonesia. Antara lain parkiran Plaza Indonesia, Grand Indonesia, hingga area Irti Monas. Penutupan jalan dilakukan untuk memberi ruang bagi pejalan kaki, panggung hiburan pada malam tahun baru di Jakarta. Meskipun tanpa pertunjukan kembang api, malam tahun baru tetap dimeriahkan dengan 8 panggung hiburan. Tim Liputan iNews melaporkan. Bisa libur panjang, wisata air yang menggabungkan edukasi juga jadi serbuan masyarakat untuk berlibur. Seperti di Purbalingga, pemirsa, terdapat wisata akuarium yang menghadirkan ratusan jenis ikan langka. Objek wisata unik yang menyuguhkan beragam jenis ikan langka di dalam akuarium raksasa berbentuk tabung diserbu wisatawan. Wisatawan dari berbagai kota di Jawa Tengah langsung menyerbu wisata akuarium raksasa di Kabupaten Purbalingga yang baru saja dibuka. Saat pengunjung memasuki pintu masuk objek wisata Purbasari, disuguhi dengan pemandangan langka. 7 akuarium raksasa berbentuk tabung dengan warna-warni lampu semakin membuat pengunjung takjub. Ada 80 jenis ikan langka dari berbagai ukuran, dari yang kecil hingga berukuran super besar. Beragam jenis ikan air tawar langka ini sengaja didatangkan langsung dari sejumlah negara. Murah. Semua wahana ada gitu. Begitu. Fasilitas Bagus lengkap sih ya. Dari tempat ibadah, musola, ada toilet bersih, kebersihannya yang paling begitu. Ya. Dan murahnya ya balik lagi pasti ke harga ya. Iya. Kantong. Tidak hanya aneka ikan, wisatawan juga bisa melihat berbagai macam koleksi burung langka dari berbagai negara. Menariknya, wisatawan bisa berinteraksi langsung dengan satwa dengan didampingi petugas. Untuk menikmati wisata edukasi ini, tak perlu merogoh kocek terlalu dalam. Wisatawan cukup membayar tiket masuk dengan harga Rp30.000 hingga Rp35.000 saja. Dari Purbalingga, Jawa Tengah, Catur Edi Purwanto, iNews melaporkan.
Sementara itu dalam rangka libur panjang sekolah, KAI Komuter Wilayah 8 Surabaya mengajak ratusan anak berkeliling menggunakan kereta komuter. Iya, selain mengisi libur sekolah, pemirsa, kegiatan ini juga untuk mengenalkan seputar dunia perkeretaapian kepada anak-anak. Diantar sekaligus ditemani ibu, puluhan anak ini mengantre menunggu kedatangan kereta api komuter di stasiun Surabaya Gubeng. Raut wajah ceria dan bahagia anak-anak tampak jelas ketika melihat kedatangan kereta api di stasiun. Setibanya kereta di stasiun, puluhan anak bersama ibunya pun langsung masuk ke dalam kereta api komuter. Kegiatan untuk mengisi libur sekolah ini merupakan sosialisasi sekaligus edukasi sebagai pengenalan transportasi publik khususnya kereta komuter lain kepada anak-anak. Kegiatan edukasi dilakukan secara menyenangkan dan interaktif sehingga anak-anak dapat belajar sambil bermain. Bagus sekali. Seperti apa, Bu? Bisa anaknya bisa serba tahu nanti Mas, belajar bisa mandiri gitu. Apa sebelumnya udah pernah naik kereta api? Belum, Pak. Pertama nih? Iya, pertama kali. Menarik banget? Iya. Ini dalam rangka apa ini, Bu? Liburan nih, Bu, ya? Iya, wisata. Wisata. Kemana nih? Ke Surabaya Gresik. Ini salah satu wujud memberikan edukasi ya pada anak usia dini agar mereka juga ketika ketika mau naik kereta harus bertiket. Tadi saya jujur senang ya dengan Bu Wali naik kereta juga harus menjaga kebersihan ya, saling menghargai sesama penumpang. Sebanyak 165 anak diajak naik komuter lain Jenggala dari stasiun Surabaya Gubeng menuju stasiun Indro Gresik. Selama perjalanan, anak-anak akan dikenalkan dengan para petugas yang melayani perjalanan komuter lain maupun aturan dan ketentuan saat naik kereta komuter lain. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Ribuan buruh berunjuk rasa di kawasan Monas, Jakarta. Ya, mereka menuntut upah minimum Provinsi Jakarta dinaikkan. Ayo mobil revolusi, Mas Partai Buruh, kawan-kawan semua berada di belakang mobil komando. Unjuk rasa dilakukan ribuan buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia di kawasan Monas, Jakarta. Mereka menuntut revisi upah minimum Provinsi Jakarta yang semula 5,7 juta menjadi 5.890.000 rupiah. Tuntutan ini didasari oleh perbedaan upah minimum di Jakarta dengan 19 kota atau kabupaten di Jawa Barat. Perbedaan ini dinilai tidak sepadan dengan fakta kebutuhan hidup layak buruh di Jakarta. KSPI dan didukung oleh Partai Buruh tanggal 29 Desember ini aksi menuntut dua hal. Satu, penolakan upah minimum Provinsi atau UMP DKI Jakarta tahun 2026. Dan mendesak gubernur untuk mengesahkan segera nilai UMSP, upah minimum sektoral Provinsi DKI Jakarta 2026. Sementara itu, Gubernur Jakarta Pramono Anung mengatakan UMP Jakarta saat ini menjadi yang tertinggi dibandingkan provinsi lain di Indonesia. Penetapan UMP dilakukan melalui negosiasi panjang antara pengusaha dan serikat pekerja. Jadi Jakarta ini dibandingkan dengan seluruh provinsi yang ada, UMP-nya paling tinggi. Dan Jakarta kemarin kenaikannya juga cukup tinggi. Kita menggunakan alfanya adalah 0,75. Sehingga sekarang ini upah minimum di Jakarta 5,7 juta lebih. Dan untuk itu pemerintah DKI Jakarta juga memberikan insentif, diantaranya adalah transportasi gratis, pangan lebih murah, air dari Pamjaya juga kami subsidi. Dengan demikian saya berharap, karena saya mendengar yang akan demo sebenarnya dari daerah, tapi kan yang di demo di Jakarta, ya kami dengan tetap akan menjaga kondusivitas dan juga keamanan Jakarta itu misal. Unjuk rasa ini rencananya akan kembali digelar besok 30 Desember 2025 dengan partisipasi 10.000 motor dari Jawa Barat ke Jakarta dengan tuntutan yang sama. Ya, pemirsa.
Pemirsa, KPK terus mendalami dugaan korupsi di Kabupaten Bekasi. Ya, terbaru KPK periksa salah satu tersangka yang sudah ditangkap dalam OTT beberapa waktu lalu. Ya, juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan salah satu pihak yang diperiksa adalah BS. BS ini merupakan tersangka yang ditangkap dalam OTT KPK beberapa waktu lalu. Pemeriksaan ini berkaitan dengan konstruksi perkara dugaan korupsi Ijon di Pemkab Bekasi. Sebelumnya KPK telah menggeledah sejumlah lokasi dan menyita barang bukti. Maka kemudian hari ini penyidik tentu ingin mendalami lebih lanjut terkait dengan pengetahuan yang bersangkutan berkaitan dengan konstruksi perkara suap Ijon proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Bekasi ataupun hal-hal lain yang perlu dikonfirmasi oleh penyidik. Di mana dalam penyidikan perkara ini, pekan lalu juga sudah dilakukan serangkaian kegiatan penggeledahan, di mana dalam penggeledahan itu penyidik juga sudah mengamankan beberapa dokumen dan barang bukti. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, pemirsa, menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan atau SP3 dalam kasus dugaan korupsi izin tambang di Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. Ya, tidak seperti kasus-kasus korupsi lain di mana KPK seringkali gigih dalam membongkar suatu kasus, dan kali ini KPK terlihat melemah. Bahkan KPK terlihat melempar bola pada Badan Pemeriksaan Keuangan BPK terkait pemberian SP3 dalam kasus dugaan korupsi izin tambang di Konawe Utara, Sulawesi Tenggara yang melibatkan Aswad Sulaiman selaku Bupati Konawe Utara periode 2007 hingga 2009 dan 2011 hingga 2016. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menganggap auditor BPK tidak bisa menghitung kerugian negara atas pengelolaan tambang terkait kasus ini. Hal ini pun dianggap menjadi salah satu kendala KPK dalam pasal yang disangkakan terkait kerugian negara hingga tidak ditemukan kecukupan alat bukti berupa kerugian negara. Dalam perkara Konawe ini, auditor telah menyampaikan bahwa tidak bisa melakukan penghitungan kerugian negara. Karena atas pengelolaan tambang tersebut disampaikan bahwa berdasarkan Undang-Undang 17/2003 tidak masuk dalam ranah keuangan negara. Sehingga atas hasil tambang yang diperoleh dengan cara yang diduga menyimpang tersebut, juga tidak bisa dilakukan penghitungan kerugian keuangan negaranya oleh auditor. Sehingga hal ini mengakibatkan ketidakterpenuhinya kecukupan alat bukti dalam penyidikan perkara ini, khususnya untuk pasal 2, pasal 3. Selain itu, untuk pasal suapnya ini juga terkendala karena daluarsa perkara. Pemirsa, hari ini sidang citizen lawsuit kembali digelar di Pengadilan Surakarta. Kuasa hukum Presiden ke-7 Joko Widodo akan pinjam ijazah Jokowi untuk dihadirkan dalam sidang gugatan citizen lawsuit yang digelar di Pengadilan Surakarta. Ya, ijazah ini dihadirkan dalam agenda pembuktian sidang tergugat. Nah, sesuai hasil konsultasi yang kami lakukan dengan Pak Jokowi, oleh karena bukti-bukti berupa ijazah maupun dokumen terkait, saya segera untuk mengajukan suatu permohonan ya, supaya diberi kesempatan barang bukti terhadap dokumen-dokumen tersebut untuk kami jadikan sebagai alat bukti di persidangan. Ya, pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini kita sudah terhubung dengan rekan Septiantoro di Pengadilan Surakarta. Ya, selamat siang Septiantoro, bagaimana sidang gugatan citizen lawsuit di sana? Ya, Soki dan Ayah, hari ini digelar sidang citizen lawsuit di Pengadilan Negeri Surakarta dengan agenda pembuktian sidang oleh tergugat, dan rencananya tadi sidang akan digelar pukul 10. Namun baru saja ini sidang dimulai sekitar pukul 10.30. Rencananya sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Surakarta ini
dipimpin langsung oleh Majelis Hakim yaitu Pak Ahmad Satibi, dan sebenarnya sidang sudah dilakukan hari Selasa lalu, namun bukti surat yang diajukan oleh penggugat itu belum sinkron dan sidang dilanjutkan pada hari ini dan di mana gugatan CLS ini dilakukan oleh alumnus UGM bernama Tovan dan Bangun Sutopo. Dalam agenda pembuktian ini, kuasa hukum Jokowi sebelumnya sudah bertemu dengan Pak Jokowi yang melaporkan kegiatan atau melaporkan kondisi terkini terkait sidang ijazah yang akan digelar pada hari ini. Sebelumnya pihak dari pengacara Pak Jokowi yang ada di Solo juga sudah berkoordinasi dengan pengacara yang ada di Jakarta, kemudian untuk saling mendukung agar persidangan sesuai apa yang diinginkan oleh Pak Jokowi. Soki dan Ayah, hari ini sidang di PN Solo ini sangat ramai ya, dihadiri oleh para pendukung dari penggugat, yaitu dari Bangun Sutopo yang ada di pengadilan Solo ini. Sekitar pukul 9 tadi, masa yang datang mendukung persidangan ini banyak sekali dari berbagai daerah. Kemudian sekarang sidang sudah dimulai, namun petugas pengadilan membatasi siapa saja yang diperbolehkan masuk dan siapa saja yang tidak diperbolehkan masuk. Hal ini dikarenakan tempat yang digunakan untuk melakukan sidang kali ini sangat terbatas. Demikian Sogi dan Ayah. Baik, Chef Tentur, apakah bisa dibilang untuk barang bukti ijazah ini akan diperlihatkan di sidang hari ini? Hari ini seperti yang disampaikan oleh pengacara Bapak Jokowi yaitu Pak Yibi Irfan, hari ini rencananya akan menunjukkan ijazah yang ada yang sedang kemarin ada di Polda Metro Jaya. Namun sampai hari ini sidang masih berlangsung dan belum bisa dikonfirmasi apakah beliau sudah membawa alat bukti yaitu berupa ijazah Pak Jokowi yang sebelumnya berada di Polda Metro Jaya. Baik, terima kasih Chef Tentoro atas informasinya, melaporkan langsung dari PN Surakarta, Jawa Tengah. Selamat bertugas kembali. Baik, pemirsa, PT HM Sempurna Tbk menerima anugerah penggerak sektor UMKM dalam ajang Anugerah Penggerak Nusantara 2025. Ya, penghargaan ini diberikan atas konsistensi Sampurna dalam memperdayakan UMKM melalui program berkelanjutan yang berpengaruh secara nasional. PT HM Sampurna Tbk menerima anugerah penggerak sektor UMKM dalam ajang Anugerah Penggerak Nusantara 2025. Untuk mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah, serta sebagai bagian dari inisiatif Sampurna untuk Indonesia, Sampurna menjalankan 2 program unggulan, yakni program Sampurna Retail Community (SRC). Dalam program ini, Sampurna telah melatih lebih dari 250.000 toko kelontong di seluruh Indonesia untuk meningkatkan kapasitas usaha dan daya saing melalui digitalisasi dan pendampingan bisnis. Sementara program Sampurna Entrepreneurship Training Center atau SRTC telah memberikan pelatihan kepada lebih dari 97.000 peserta. Melalui inisiatif Sampurna untuk Indonesia, Sampurna menjalankan 2 pilar utama untuk pemberdayaan UMKM. Pertama adalah Sampurna Retail Community yang telah melatih lebih dari 250.000 toko kelontong di Indonesia untuk meningkatkan daya saing UMKM melalui pendampingan dan digitalisasi. Melalui riset KG Media yang telah dijalankan di tahun 2023, tercatat bahwa omset dari SRC mencapai 236 triliun rupiah atau setara dengan 11,4 PDB retail nasional untuk Sampurna Entrepreneurship Training Center yang telah melatih lebih dari 97.000 peserta dan 1.600 diantaranya merupakan UMKM yang terus dibina oleh SCTC dan 200 diantaranya telah berhasil menembus pasar ekspor mancanegara. Aktivitas Sampurna tidak terbatas di dalam pengembangan SRC dan SCTC melalui riset Litbang Kompas yang mencatat bahwa aktivitas berganda yang dihasilkan oleh Sampurna mencapai 204,1 triliun rupiah atau setara 1% PDB nasional. Tentunya penghargaan ini menjadi motivasi kami untuk bisa terus menjadi mitra strategis pemerintah dalam pembangunan yang inklusif dan juga berkelanjutan.
Dari Jakarta, Jen Cahyani, Dimas Winardi, iNews melaporkan. Puluhan anggota geng motor dari 2 kelompok terlibat tawuran di jalan raya menggunakan busur anak panah dan petasan. Polisi berhasil mengamankan 3 remaja yang masih di bawah umur beserta barang bukti busur panah. Aparat kepolisian dari Polsek Taman Larea, Kota Makassar berhasil mengungkap kasus tawuran geng motor yang terjadi di Jalan Bontoleo, Pondok Sawah, Kelurahan Kapasa, Kecamatan Taman Larea, Kota Makassar. Polisi berhasil mengamankan 3 tersangka pelaku yang merupakan pelajar. Barang bukti yang disita dari para pelaku antara lain 2 buah ketapel, 2 buah anak panah busur, dan 1 buah alat kikir, 5 unit sepeda motor. Sebelumnya, pelaku melakukan aksi tawuran tersebut dengan menembakkan petasan, kembang api, dan anak panah busur kepada masyarakat yang berada di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Juga pelaku yang ditembakkan kurang lebih 8 orang, dan kemudian 3 orang ini yang terbukti telah menyimpan dan membawa senjata tajam jenis anak panah busur, dan saat ini sudah dilakukan proses penyidikan di kantor Polsek Taman Larea. Akibat perbuatannya, ketiga terduga pelaku dijerat dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Ya, pasca viral di media sosial akibat ludahi seorang kasir, Amal Said resmi dipecat dari dosen Universitas Islam Makassar, Sulawesi Selatan. Amal Said diberhentikan setelah terbukti bersalah dan melanggar kode etik. Pihak Universitas Islam Makassar resmi memberhentikan Amal Said setelah aksinya viral di media sosial saat meludahi seorang kasir di salah satu toko swalayan di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Amal Said, dosen Fakultas Pertanian, terbukti bersalah usai menjalani sidang Komisi Disiplin dan Etik Internal di Universitas Islam Makassar. Tidak hanya itu, sebagai institusi pendidikan berbasis nilai keislaman dan prinsip rahmatan lil alamin, Universitas Islam Makassar tidak dapat mentoleransi perilaku yang mencederai martabat akademis serta pendidikan. UIM memberhentikan yang bersangkutan sebagai dosen UIM dan dikembalikan ke L2 Dikti wilayah 9 sebagai dosen negeri. Setelah dinyatakan berhenti sebagai dosen di Universitas Islam Makassar, pihak kampus juga memutuskan untuk mengembalikan statusnya ke Dikti wilayah 9. Sementara, korban yang tidak terima atas kejadian ini langsung melaporkan ke pihak kepolisian. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yul Yusfin, iNews melaporkan. Pemirsa, Polda Jawa Timur menangkap Samuel Ardi Kristanto, pihak yang dilaporkan oleh Nenek Elina, korban penggusuran paksa serta perusakan rumah di Surabaya, Jawa Timur. Samuel ditangkap dan dibawa ke gedung Ditreskrim Polda Jatim. Polda Jawa Timur menangkap Samuel Ardi Kristanto, pihak yang dilaporkan oleh Nenek Elina, korban pengusiran paksa serta pengerusakan rumah di Surabaya, Jawa Timur. Samuel ditangkap dan dibawa 2 penyidik Subdit Renakta menuju ke gedung Ditreskrimum Polda Jatim. Dengan tangan terborgol, Samuel tiba dan berjalan cepat menuju tangga ke ruang pemeriksaan tanpa memberikan pernyataan. Saat ini polisi telah menetapkan 2 orang tersangka kasus pengusiran paksa Nenek Elina serta pengerusakan rumahnya di kawasan Sambi Kerep, Surabaya. Selain Samuel, 1 orang tersangka kini masih dalam pengejaran. Sementara itu, didampingi kuasa hukum, Elina Wijayanti atau Nenek Elina mendatangi Polda Jawa Timur. Ia melaporkan kasus pengusiran paksa yang baru saja dialaminya. Kita sudah gak bicara surat, percuma pakai surat. Ini saya punya kok gak bicara surat. Ayo ibu keluar. Sebelumnya 6 Agustus lalu, sekelompok orang yang mengaku anggota Ormas mendatangi rumah Nenek Elina di Jalan Duku Kuwukan, Sumbi Kerep, Surabaya. Salah satunya mengaku telah membeli rumah yang ditempati Nenek Elina berpuluh-puluh tahun sehingga memiliki hak atas rumah tersebut.
Namun Nenek Elina merasa tidak pernah menjualnya. Nenek Elina dan keluarga lantas diusir secara paksa, bahkan dianiaya hingga mengalami luka fisik. Beberapa hari kemudian, rumah Nenek Elina dihancurkan hingga rata dengan tanah. Tak terima dengan aksi premanisme, Nenek Elina melaporkan kejadian yang menimpanya ke Ditreskrimum Polda Jawa Timur. Malika, Mandas Malika. Ya, dari itu yang nyuruh ngangkat saya untuk keluar. Untuk keluar, nggak boleh masuk ke dalam. Saya terus disuruh diangkat orang 4, kaki 2, tangan 2. Ya saya lawan. Terus itu tapi dia membawa saya sampai agak luar, terus baru diturunkan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Orang tewas tertembak usai unjuk rasa yang berujung kerusuhan pecah di Suriah. Ya, kejadian ini dipicu aksi pemboman Masjid Kaum Syiah Alawi di kota Homs, Suriah. Bentrok pecah antara pasukan keamanan Suriah dan para demonstran yang dipimpin oleh kaum Syiah Alawi. Kerusuhan terjadi seiring meningkatnya tekanan terhadap Presiden Ahmed al-Shara untuk menyelesaikan sengketa sektarian yang telah lama berlangsung di Suriah. 3 orang tewas dan beberapa lainnya terluka saat aksi unjuk rasa berlangsung di kota pesisir Latakia, Tartus, dan wilayah lain pada Minggu siang. Sebagian demonstran meminta otonomi dan pembagian kekuasaan yang lebih besar, namun tuntutannya ditolak pemerintah Suriah. Untuk mengatasi kerusuhan, pasukan keamanan yang didukung kendaraan lapis baja dikerahkan secara besar-besaran. Suriah telah mengalami beberapa gelombang kekerasan sektarian sejak Ahmed al-Shara memimpin pasukan afiliasi Al-Qaeda untuk menggulingkan mantan Presiden Bashar al-Assad. Sebelumnya, 8 orang tewas dan puluhan lainnya terluka dalam serangan bom yang menghantam Masjid Syiah Alawi di kota Homs, Suriah Jumat siang. Sebuah kelompok yang menamakan dirinya Saraya Ansar al-Sunnah mengklaim bertanggung jawab atas serangan itu. Pemirsa, Israel kembali melanggar kesepakatan gencatan senjata dengan membombardir kawasan Gaza, Palestina. Ya, minimnya alat berat membuat warga terpaksa menggunakan tangan untuk mencari korban di antara puing-puing bangunan. Warga Palestina yang tinggal dekat Menara Al-Ghafri di Gaza mengevakuasi jenazah dari runtuhan tempat tinggal yang hancur akibat serangan udara tentara fasis Israel. Di antara api dan asap, warga menggali tumpukan puing-puing yang hancur dan berharap menemukan korban yang tersisa. Kepala Hak Asasi Manusia PBB, Volker Turk, mengklaim bahwa serangan udara tersebut juga mengenai bangunan tempat tinggal dan sekolah yang menyebabkan korban jiwa di kalangan warga sipil. في الليل الناس لقينا أهل العمارات هذه شادة ناحية الشرق بيقولوا إنه اليهود هددوا عمارة حجة فبعديها بشوية اللي هو صارت الهواية كانوا الناس هنا واقفين على أساس إنه عمارة حجة هناك فاللي هو ضربوا عمارة خلف الناس مش متوقع إنه حيضربوا عمارة خلف فعمارة خلف قريبة على الناس اللي كانت واقفة فصار الضرب والناس قريبة من عمارة خلف ففي راح شهداء كتير من جيراننا وأهلنا وفي بيقولوا إنه في ناس تحت الأنقاض حسب ما بيقولوا. Militer Zionis Israel terus melancarkan serangan udara di wilayah Gaza, Palestina dan menyiapkan 300.000 pasukan cadangannya. Menurut Kementerian Kesehatan Palestina, 770 orang tewas di jalur Gaza dan lebih dari 4.000 orang terluka sejak berlangsungnya kesepakatan perjanjian damai Hamas-Israel. Sementara itu, pemirsa, 17 orang tewas usai badai menghantam jalur Gaza, Palestina. Ya, badai juga menyapu tenda para pengungsi di pantai Khan Yunis. Inilah kondisi para pengungsi yang tinggal di tenda-tenda di pantai Khan Yunis, Gaza, Palestina. Akibat badai, air laut menghancurkan tenda para pengungsi.
Warga Gaza berusaha menyelamatkan barang-barang mereka dan membuat saluran drainase. Hujan lebat dan angin kencang di Gaza menyebabkan 17 orang tewas, termasuk 4 anak-anak. طلعت ابننا الصغير عمره سنة و8 شهور طلع من تحت الخيمة. طلعت فوق عند أهل زوجتي وجيت أن أشيل خيمة أطلع أغراضي ما قدرتش أطلع شايف هاي الحمد لله اللي صار فيي. بطلب الرحمة من عند ربنا أحسن من كل شيء. من البحر زي ما أنت شايف. جرف المية كان أقوى من هيك في الليل. أنا عملت سات الرمل هيك تعالي المية جرفتها كلها هيتها. المية جرفتها كلها هيتها. أنا بطلب الرحمة من أصحاب الذم الضمير اللي عندها ذم الضمير. إنها تيجي توقف للناس بدل ما هي تشتت أكثر من هيك. إيش نسوي بدنيتنا؟ Sementara itu, Philip Lazzarini, Komisaris Jenderal UNRWA, menyatakan musim dingin telah memperparah penderitaan warga Gaza yang telah berlangsung lebih dari 2 tahun. Pemirsa, ada lebih dari 17 juta jemaah umroh setiap tahun dari seluruh dunia yang datang ke Mekah dan Madinah. Ada 2 waktu yang menjadi favorit tujuan umroh. Kapan dan bagaimana suasananya, pemirsa? Ya, berikut laporan Aiman Wicaksono dari pelataran Masjidil Haram, Mekah. 17 juta jamaah umroh ada setiap tahun, dan 2 waktu yang paling diminati adalah satu pada saat Ramadan karena pahalanya luar biasa, yang kedua pada saat akhir tahun seperti saat ini. Kenapa pada saat akhir tahun? Karena di Mekah sejuk sekali, ini sekitar 20 derajat Celcius, dan di Madinah jauh lebih rendah daripada itu dengan angin yang lebih berhembus sepoi-sepoi. Anda bisa melihat ini masih sekitar 1 jam menuju salat maghrib, tapi antusiasmenya luar biasa yang menunjukkan bahwa jamaah umroh pada akhir tahun ini luar biasa banyak. Anda bisa melihat ini masih 1 jam, saya akan menunjukkan pada Anda sebelah sana ya. Tetapi sudah siap-siap para jamaah umroh untuk melaksanakan sholat maghrib ya. Padahal masih sekitar 1 jam lebih sedikit, dan mereka sudah siap untuk duduk di sana karena menuju 1 jam nanti, menuju sholat maghrib nanti sekitar mungkin 15 atau setengah jam ke depan, ini akan banyak pintu-pintu yang ditutup. Akan banyak pintu-pintu yang ditutup, dan ini akan membuat sulit mereka untuk masuk ke dalam, bahkan di halaman Masjidil Haram ini. Dan para petugas yang sering disebut dengan askar sudah berjaga. Sebenarnya saya tidak boleh untuk menempel di sini karena ditegur ya, karena ini menghalangi jalan. Ada banyak dari warga seluruh dunia yang di sini. Tadi saya beberapa sempat menanyakan, hello, where are you from? Malaysia. Malaysia. Oh. Indonesia? Ya, okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, dari Malaysia. Ada banyak sekali ya. Okay. Hello, Assalamualaikum. Where you come from? Where you come from? Egypt, Mesir. Oke. Okay. Assalamualaikum. Dari berbagai belahan dunia. Hello, Assalamualaikum. Where you come from? Where you come from? Yusuf, where do you come from? Country? China, dari China, luar biasa. Okay. What city? No English, Arabic شوية. English no. English no, okay. But from China? Naam. Naam. Assalamualaikum. Okay. Untuk maghrib? Salah? Naam. Okay. Kabar Pak Aiman. Baik, dari mana? Dari NTB, Lombok. NTB, dari Lombok, Masya Allah, dari Indonesia. Okay. Ini banyak sekali ya, bahkan jalan pun susah. Siapa namanya? Muhammad Syukri. Oke, dan setiap tahun saya merasakan semakin banyak ya. Benar, lebih-lebih ini akhir tahun. Akhir tahun ya. Akhir tahun. Lebih nanti Ramadan, Masya Allah. Masya Allah. Terima kasih. Oke. Baik, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan itulah kondisi akhir tahun jamaah umroh di Makkah Al-Mukarramah, pelataran Masjidil Haram. Gak apa, terima kasih. Saya bosan terlindas. Gak apa, memang luar biasa di sini. Dari Makkah Al-Mukarramah, pelataran Masjidil Haram, Arab Saudi. Aiman Wicaksono melaporkan. Ya, pemirsa, sebuah istana raksasa dan megah berdiri dan menarik perhatian banyak wisatawan di Cina. Menariknya, pemirsa, istana ini bukanlah istana asli, melainkan terbuat dari pahatan es yang berkilau. Ya, dan bisa informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di iNews Today edisi hari ini, dan temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Dan cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Dan setelah ini Anda bisa langsung menyaksikan iNews yang bersama rekan kami, Reza Siregar. Saya Togi Sinaga. Dan saya Yanufus, pemirsa pamit undur diri. Terima kasih, selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Bye-bye.
Ratusan orang membadati Gunung Changpai di Provinsi Jilin, Cina untuk pembukaan replika skala besar Istana Puncak Awan dari salju. Istana salju raksasa terlihat megah di siang hari dan memukau di malam hari dengan diterangi cahaya beraneka warna. Tak hanya itu, pengunjung juga dibuat kagum dengan adanya pertunjukan cahaya dan kembang api. Istana salju ini memiliki panjang sekitar 70 meter, tinggi 28 meter, dan lebar sekitar 50 meter, dan dibangun menggunakan hampir 100.000 meter kubik salju. Objek wisata ini juga memiliki makna budaya sebagai latar utama dalam kisah para perampok makam, sebuah serial novel populer di Cina. Kisah ini tentang petualangan perampokan makam yang telah diadaptasi menjadi film dan serial televisi, serta telah mendapatkan banyak pembaca di Cina. Patung ini pun menjadi destinasi wisata wajib di Cina selama libur musim dingin ini.